menjadi kenikmatan bagi kita, yang ketika kita merasakan yang demikian adalah kenikmatan, yang ada adalah kesyukuran, dan kesyukuran inilah yang menjadi puncak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab seseorang itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin dia akan mencari sesembahan-sesembahan yang lain untuk dia mintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat yang ke-22 ditutup, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Nah, di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara berkaitan dengan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah, yang juga menjadi wasilah untuk mengenal Allah. Dan di samping itu juga Al-Quran adalah kenikmatan, dan bahkan bisa dikatakan kenikmatan yang besar, bahkan lebih besar daripada nikmat penciptaan manusia itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ar-Rahman berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa bentuk kasih dan sayangnya Allah? 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Baru khalaqal insan, menciptakan manusia. Dan Allah dahulukan ta'limul Quran sebelum khalqul insan, sehingga seakan-akan nikmat pengajaran Al-Quran lebih besar dibandingkan nikmat penciptaan manusia itu sendiri. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pembahasan Al-Quran setelah pembahasan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, di ayat yang ke-22 dan di ayat yang ke-23 berbicara tentang Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli, maka hadirkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan serulah penolong-penolong kalian min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Baik, berkaitan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di surah At-Tur ayat yang ke-34, falyatu bihaditsin mithlihi, dan hendaklah mereka mendatangkan hadis yang semisal dengan Al-Quran jika mereka adalah orang-orang yang benar. Dan apakah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, ya apakah mereka sanggup? Ya falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin, maka hendaklah mereka mendatangkan hadis, perkataan yang semisal dengan Al-Quran jika mereka adalah orang-orang yang benar. Ternyata mereka tidak sanggup. Tantangan untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, mereka tidak sanggup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengurangi tantangan itu di surah yang ke-11, ya di surah Hud, ya di surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-13, am yaquluna iftara, apakah mereka mengatakan Muhammad itu telah membuat kebohongan berkaitan dengan Al-Quran? Qul, maka katakan, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi, maka datangkan 10 surat dari yang semisal Al-Quran, muftarayat, walaupun yang dibuat itu adalah ya sekedar kebohongan. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin,
dan serulah dari yang kalian sanggup dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ditantang untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, mereka tidak sanggup. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangi mendatangkan 10 surat yang semisal Al-Quran. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan tantangan untuk mendatangkan 10 surat ini di surah Hud. Dan kita tahu surah Hud itu adalah surat yang ke-11. Di situ ditantang untuk mendatangkan 10 surat yang semisal Al-Quran dan mereka tidak sanggup. Dan di surah Al-Baqarah yang sedang kita bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka fa'tu bi suratin min mithli. Hendaklah mereka mendatangkan 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Dan kita tahu surah Al-Baqarah adalah surat yang ke-2. Maka tantangannya mendatangkan 1 surat yang semisal Al-Quran. Karena sebelum Al-Baqarah hanya ada 1 surat. Kalau di surat Hud tadi mendatangkan 10 surat, karena sebelum surat Hud ya ada 10 surat. Walaupun lagi-lagi tidak terkait dengan 10 surat yang sebelum surah Hud yang panjang-panjang itu, atau untuk surat Al-Baqarah ini tidak bergantung dengan Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab, bahkan 1 surat apapun dari yang ada di Al-Quran, buatlah yang semisal, ya mereka tidak sanggup mendatangkan yang demikian itu. Nah, maka ditegaskan wa in kuntum fi raib, dan jika kalian dalam keadaan ragu mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata nazzalna, ya bukan anzalna. Sama secara makna, nazzalna dengan anzalna adalah yang kami turunkan. Namun pola atau wazan yang berbeda mengandung makna yang berbeda. Dan ini nanti di bahasa Arab insya Allah ya kita pelajari di bab yang ke-5. Nah, kalau nazzalna menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, berarti dia mengandung makna banyak, mengandung makna sangat, dan mengandung makna lama. Berarti nazzalna ini adalah proses turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran punya model turun yang berbeda. Ada yang jumlatan wahidah, turunnya itu sekaligus. Ada yang dia mufarraqan atau munajjaman, yang berangsur-angsur. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara proses turunnya Al-Quran yang secara langsung biasanya pakai anzalna. Makanya di surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dan Allah gunakan kata anzalna, berarti turunnya sekaligus. Kapan? Pada Lailatul Qadar. Dari mana ke mana? Ulama mengatakan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke langit dunia, di mana kiblat untuk penduduk langit dunia itu adalah Baitul Izzah. Nah, itu secara langsung pada malam Lailatul Qadar. Dan dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama ya 23 tahun. 13 tahun di fase Makkiyah dan 10 tahun di fase Madaniyah. Nah, sehingga Allah gunakan kata nazzalna. Nah, di fase turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini, seandainya ada orang-orang yang ragu apakah benar Al-Quran itu adalah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau, maka orang-orang yang ragu itu hendaklah mendatangkan 1 surat saja dari yang semisal Al-Quran. Dan bahkan mereka diperintahkan untuk menyeru
penolong-penolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala jika klaim mereka itu adalah klaim yang benar dan ternyata mereka tidak sanggup. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang tidak bisa untuk ditiru. Baik, kita sepakat Al-Qur'an itu mukjizat. Tapi menyikapi kemukjizatan Al-Qur'an, ulama berbeda pendapat. Ya, kita tidak kemudian menyalahkan yang satu kemudian memilih yang lain, tapi lebih kepada kita ingin membandingkan pendapat ulama berkaitan dengan kemukjizatan Al-Qur'an ini. Ada ungkapan Al-Qur'anu mu'jizun li'annahu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah mukjizat li'annahu kalamullah, karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Yang kedua, Al-Qur'anu mu'jizun wa huwa kalamullah. Al-Qur'an itu mukjizat dan Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Dua-duanya menyatakan kalau Al-Qur'an mukjizat. Yang pertama, li'annahu kalamullah, karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Kemudian yang kedua, wa huwa kalamullah, dan Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Tahu perbedaan redaksi pertama dengan redaksi yang kedua? Bedanya di mana? Dan kira-kira yang lebih tepat yang mana? Dan dua-duanya pendapat ulama. Artinya kita milih yang manapun, kita tidak keluar dari pendapat ulama. Nah, hanya nanti kita ingin mencari perbedaannya, yang dengan memahami perbedaan itu akan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama atau yang kedua? Al-Quran adalah mukjizat karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Al-Quran adalah mukjizat dan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau kita tidak milih dua-duanya, nah ini justru keluar dari pendapat ulama. Ya, karena pendapat pertama itu pendapatnya ulama, pendapat kedua pendapatnya ulama. Nah, kalau kita tidak memilih satu di antara keduanya, nah itu keluar dari pendapat ulama. Nah, yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Karena kalau kita tidak kenal Al-Quran kita, wajar kalau hari ini Al-Quran tidak bekerja dengan maksimal. Lah, kita nggak kenal kok. Sama kayak misalkan kita nggak tahu tentang fungsi HP, ya kita mungkin hanya menggunakan HP ya sekedar untuk nelpon saja. Padahal di dalam HP itu banyak fitur-fitur yang kemudian bisa kita maksimalkan. Tapi karena kita nggak kenal HP kita, taunya hanya alat komunikasi, sudah hanya kita gunakan untuk itu. Makanya pengetahuan seseorang itu menentukan bagaimana dia bermuamalah terhadap apa yang dia ketahui. Jadi yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Baik, ada yang punya pendapat berbeda atau satu suara? Kalau yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu terkait dengan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Kalau yang kedua, kemukjizatan Al-Quran tidak terkait secara langsung dengan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Sama-sama mukjizat. Yang pertama karena Al-Quran kalamnya Allah. Yang kedua tidak terkait karena Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Sehingga sisi mana mukjizatnya, nah itu yang kemudian bisa didalami. Kalau kita mengambil statement yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Berarti kemukjizatan Al-Quran terkait langsung dengan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Pertanyaannya, Allah punya kalam yang lain nggak selain Al-Quran? Ya, kitab suci yang lain selain Al-Quran yang Allah turunkan, ada kan?
Ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga. Kemudian Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Kemudian Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Pertanyaannya, kalau kita ditanya apa mukjizat Nabi Musa, apakah bisa kita katakan kitab suci Taurat? Kalau guru di sekolah menuliskan pertanyaan, sebutkan mukjizat Nabi Musa. Kemudian muridnya menjawab kitab suci Taurat. Kalau antum sebagai guru, antum benarkan jawaban murid ini, apa antum salahkan? Kalau antum sebagai guru, benar atau salah? Nah, apakah Taurat itu termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Yang di Al-Quran Allah mengatakan fi tis'i ayat, ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, Taurat tidak termasuk. Yang mukjizatnya apa Nabi Musa? Ya, tongkat yang bisa menjadi ular. Sama ketika ditanya, sebutkan mukjizatnya Nabi Isa. Yang mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, salah satunya. Tapi tidak kemudian dikatakan mukjizatnya adalah kitab Injil. Nah, sehingga kitab-kitab suci sebelum Al-Quran semuanya hanya manhaj, panduan saja, tapi bukan mukjizat. Makanya punya masa berlaku yang sementara, dan juga tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Tapi Al-Quran beda. Al-Quran di samping manhaj juga mukjizat. Makanya masa berlakunya itu selamanya, dan ada jaminan khusus penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Nah, berarti tidak selalu kalamnya Allah itu mukjizat. Berarti redaksi yang pertama kurang tepat. Kita tidak mengatakan salah, ya, karena sebagian ulama berpendapat yang demikian. Tapi ketika kita bandingkan dengan pendapat yang lain, ya dengan mengemukakan dalil dan argumen, ya maka kita bisa mengatakan yang demikian kurang tepat. Nah, sehingga yang lebih tepat adalah Al-Quran adalah mukjizat, dan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu tidak langsung berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Terus dari mana letak kemukjizatan Al-Quran? Nah, sebagian ulama mengatakan kemukjizatan Al-Quran itu adalah semua hal yang ada di dalam Al-Quran, termasuk al-i'jaz, al-ilmi, kemukjizatan ilmu, baik di bidang ilmu apapun. Kemudian nanti kemukjizatan di berbagai bidang. Nah, sebagian mengatakan yang demikian adalah kemukjizatan Al-Quran. Tapi yang lain mengatakan kemukjizatan Al-Quran itu hanya terletak pada satu, yaitu bahasa. Makanya di surat Hud tadi, am yaquluna iftara, apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat kebohongan berkaitan dengan Al-Quran? Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Maka kalau mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Muhammad, maka katakan Muhammad, hendaklah mereka mendatangkan 10 surat muftarayat, walaupun bohong. Walaupun bohong nggak apa-apa, tapi kualitas bahasanya harus kualitas Al-Quran. Nah, makanya mukjizat itu biasanya dia hampir mirip dengan tren yang ada pada zamannya,
Tapi dia berbeda dengan tren yang ada. Di zaman Nabi Musa, yang lagi ngetren adalah sihir. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu bukan sihir. Siapa yang tahu kalau itu bukan sihir? Ya para penyihir. Karena mereka yang berinteraksi dengan sihir dan mereka tahu itu bukan sihir, justru mereka yang menjadi orang-orang yang beriman. Di zaman Nabi Isa, trennya adalah kedokteran. Dan sehebat-hebat kedokteran tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Nah, kalau untuk menghidupkan orang mati nggak nunggu harus pakar kedokteran ya. Ya, tapi minimal orang semakin ngerti dunia kedokteran maka semakin bisa merasakan kemujizatan itu. Dan sama orang-orang Arab yang sangat pakar di bidang bahasa, ya mereka inilah orang-orang yang mengerti kemujizatan Al-Quran. Musailimah Al-Kadzab dengan surat-surat yang dia buat, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lau khurtumun tawil, dan seterusnya. Nah, antum kalau mendengarkan itu, oh ya ini ayat suci ya, iya. Enak didengar. Nah, karena nggak bisa bahasa Arab, hanya ya makanya sampai parahnya orang Arab itu kalau ngomong selalu Al-Quran hadis, gitu ya. Karena ngomongnya kan bahasa Arab dan tahunya ya bahasa Arab itu Al-Quran hadis. Padahal yang diomongkan itu ya bukan Al-Quran dan hadis. Bahkan lagi dengerin apa? Dengerin nasyid Islami, lagunya orang Arab. Nah, kalau ditelusuri atau diperhatikan, nah itu lagu cinta, dangdutannya Indonesia lah. Tapi karena berbahasa Arab, oh ini nasyid Islami, karena nggak ngerti artinya. Nah itu parahnya ketika kita tidak menguasai bahasa Arab. Nah, kenapa Al-Quran tidak terasa mukjizat? Karena yang mendekati mukjizat itu tidak kita kuasai. Tapi bangsa Arab ketika itu yang mereka sangat ahli dalam masalah bahasa, ya mereka otomatis akan merasakan ini bukan bikinan Muhammad. Karena sesama pakar syair di antara mereka itu saling koreksi. Harusnya redaksinya ini, harusnya ini. Tapi tidak ada yang pernah mengoreksi Al-Quran. Nggak bisa. Dulu ketika kita mentadabburi surat Al-Fatihah, kita coba otak-atikkan ya untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata pilihan redaksi Alhamdulillahirabbil alamin adalah pilihan tertinggi yang kalau diubah dikit saja maknanya bisa banyak gesernya. Ya banyak gesernya. Nah, maka seperti Amr bin As, ya Amr bin As ketika mendengarkan perkataan Musailimah Al-Kadzab dengan Al-Quran palsunya itu, ya maka apa kata Amr bin As? Wallahi inni a'lam annaka ta'lam bi annaka kadzab. Demi Allah, sesungguhnya saya tahu kalau kamu tahu bahwasanya kamu adalah pembohong. Kalau ada orang bohong, kita mengatakan demi Allah saya tahu Anda bohong. Itu kan biasa. Demi Allah saya tahu bahwa Anda tahu kalau Anda sedang berbohong. Ya, jadi Amr bin As pun tahu kalau Musailimah ketika menyampaikan itu dia pun tahu orang lain itu yang mengatakan dia bohong. Tapi kenapa mereka menerima? Ya karena fanatik dengan kelompoknya saja. Ya karena ya salah satu yang menjadi kekuatan bangsa Arab adalah fanatisme terhadap kelompoknya. Baik, nah itu Al-Quran. Ya dia mukjizat, tapi yang membuka kunci-kunci kemukjizatan itu ya bahasa. Nah kita tidak menafikan, ya kita tidak menafikan tadi
informasi di dalam Al-Quran tentang ilmu kedokteran, ilmu laut, ilmu angkasa, dan yang lain-lain, kita tidak menafikan itu. Tapi bahkan yang ditantangkan Al-Quran belum sampai menyentuh isi, bikin redaksi yang sama. Isinya boleh bohong, nggak sanggup. Apalagi kalau sampai ya isinya sekualitas apa yang ada dalam Al-Quran, mustahil. Nah, berarti Al-Quran adalah mukjizat, dan yang bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran adalah yang punya ilmu yang mendekati kemukjizatan itu, yaitu ilmu bahasa. Nah, berarti hari ini tahu PR yang harus diselesaikan untuk bisa merasakan kebesaran Al-Quran, bahasa. Ya, dan berarti tahu hari ini kunci untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran, bahasa. Ya, bahasa. Jadi kalau kita tidak kokoh secara bahasa, bahkan misalkan ahli di bidang ilmu tertentu kemudian ingin menggali apa yang ada dalam Al-Quran, dia tidak punya kemampuan bahasa yang kokoh, dasar ilmu syar'i yang kokoh, ya ujung-ujungnya analisanya ya akan sangat mentah sekali walaupun dia pakar di bidang ilmu apa. Ya, karena semua dimulai dari bagaimana dia bisa membuka dan menganalisa apa yang ada di Al-Quran dengan kunci bahasa yang dia kuasai. Nah, begitu ya. Jadi bisa bahasa Arab itu hebat atau tidak? Tidak. Normal, biasa. Karena faktanya Al-Quran tersebar, pasti masyarakatnya berbahasa Arab. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Berarti Al-Qurannya sudah Allah mudahkan. Berarti bahasanya pun harusnya sudah Allah mudahkan. Dan bahasa Arab itu sesuai dengan fitrah. Dan fitrahnya setiap manusia itu Islam. Berarti asal Islamnya itu masih fitrah, harusnya mudah belajar bahasa Arab. Tapi kalau Islamnya itu sudah nggak fitrah, dalam tanda kutip, ya banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang mengeluarkan dan menggeser dari fitrah. Ya, pergeseran fitrah itu kemana sih? Pergeseran fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang ibu bapaknya lah yuhawidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan dia Majusi. Dan hari-hari ini ya kehidupan kita ya singgungannya dengan tiga agama itu di bidang apapun, ekonomi, kemudian sosial, politik, yang lain-lain, ya KTP-nya sih Islam. Ya, tapi perilakunya itu ya tidak murni atau tidak benar-benar mencerminkan Islam. Lah, disuruh ganti air aja nggak mau. Ya, ada yang di rumahnya itu airnya itu produk. Tadi salah satu pergeseran fitrah itu. Oh, itu tapi air terbaik, gitu ya. Nah, disuruh ganti aja sulit. Nah, gimana berbicara tentang sesuatu yang besar? Ya, kalau sahabat dahulu Nabi bikin pasar ya ganti, geser ke pasar yang dibuat oleh Nabi, walaupun tidak masalah. Dalam kondisi tertentu, ketika ada kebutuhan, tetap beli ke pasar mereka. Ketika tidak ada produk yang dibutuhkan di pasar muslimin, apa hukum beli produk mereka? Boleh secara fikih, secara fatwa boleh, tapi secara takwa mana takwanya? Kita tidak sedang bicara masalah fikih, kita tidak berbicara tentang masalah fikih. Nah, ini pergeseran yang tidak disadari, ya sehingga akhirnya menjadikan seseorang itu Islamnya sudah enggak fitrah, sehingga belajar bahasa Arabnya tadi sudah terkontaminasi dengan pergeseran itu. Banget bahasa Arab ini, gitu ya. Nah, gimana bisa merasakan kebesaran Al-Quran?
Gimana bisa menggali dan mengeluarkan setiap ilmu yang Allah simpan di dalam Al-Quran? Nah, PR-nya itu. Ya, maka ya tugas kita ya untuk anak-anak kita ya sudah harus selesai untuk ya bahasanya ini. Baik, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu untuk membuatnya, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan sanggup untuk membuatnya, fattaqun nar, ya maka hendaklah takut terhadap neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, wa'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi tantangan untuk mendatangkan satu surat yang semisal Al-Quran, apakah berhenti di zaman Nabi? Enggak, bahkan berlaku sampai zaman kita sekarang, bahkan berlaku sampai zaman nanti. Dan salah satu yang menunjukkan Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad SAW adalah kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Terlebih di zaman Nabi, berkaitan dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kisah peperangan Persia dengan Romawi, yang di awal surat Ar-Rum ya diceritakan ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabin sayaghlibun, di bagian bumi yang terendah, di bagian bumi yang terdekat, dan mereka setelah kekalahan itu akan mendapatkan kemenangan fi bid'i sinin, dalam kurun beberapa tahun. Nah, kalau seandainya terjadi peperangan antar Indonesia dengan mana misalnya? Jangan dengan Malaysia, sesama Muslim. Tetangga yang nggak Muslim lah. Dengan Australia terjadi peperangan. Kemudian Presiden Amerika mengatakan hari ini Australia menang, tapi dalam beberapa tahun ke depan Indonesia yang akan menang. Nah, ternyata benar, Indonesia menang, mengalahkan Australia. Apakah kita mengatakan, oh ini Presiden Amerika hebat nih, bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang? Apakah demikian? Kenapa Presiden Amerika bisa mengatakan dalam beberapa tahun Indonesia yang menang? Ya karena dia siap membantu Indonesia untuk mengalahkan Australia, karena dia kekuatan nomor satu. Artinya siapa yang menang itu tergantung mana yang dia dukung. Berarti ucapan Presiden Amerika seandainya seperti itu, yaitu bukan kemampuan untuk melihat apa yang ada di masa depan, dan dia punya kemampuan. Nah, bangsa Arab itu bukan apa-apa. Nah, mungkin nggak Nabi itu ketika mengatakan hari ini yang menang Persia, tapi nanti Romawi. Apakah bangsa Arab punya power untuk kemudian bisa mengendalikan siapa yang akan menang? Nah, ini dua peradaban besar, bangsa Arab bukan apa-apa. Kalau ada orang Indonesia tadi, perang antara Amerika melawan Rusia, ya kemudian hari ini menang Amerika, kemudian mengatakan nanti menang Rusia. Nah, seandainya benar, berarti cuma nebak, ya nggak punya kekuatan juga kan. Tapi biasanya banyak nggak benernya, ya karena asal tebak menebak. Nah, itu bukti kalau Al-Quran nggak mungkin bikinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa Nabi harus menyium yang demikian? Itu resikonya besar loh. Kalau secara hitung-hitungan manusia kan, kalau nggak terjadi orang akan mengingkari Al-Quran. Bahkan lebih hebat lagi ketika Al-Quran memvonis Abu Lahab masuk neraka. Dan ulama mengatakan sebetulnya Abu Lahab itu dengan mudah menjadikan Al-Quran itu nggak benar. Caranya apa? Dia beriman. Otomatis Al-Quran itu nggak benar. Tapi sudah sampai seperti itu pun nggak beriman Abu Lahab. Padahal sekuat tenaga dia ingin orang-orang itu ya tidak mengikuti Islam,
ya orang-orang untuk mengingkari Al-Quran. Itu bukti Al-Quran ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ala kulli hal, yaitu Al-Quran yang kita miliki, dia mukjizat, yang mukjizatnya itu terletak pada sisi bahasa yang di dalamnya terkandung berbagai macam ilmu pengetahuan, ya termasuk kalau di surat An-Naml kisah tentang pemindahan singgasana Ratu Saba ya ke tempat Nabi Sulaiman, dan surat An-Naml itu temanya ilmu, dan dikatakan laki-laki yang memindahkan itu indahu ilmun minal kitab, dia punya ilmu dari Alkitab. Kitab apa? Ya kalau di zaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman dikatakan mewarisi ilmu bapaknya, berarti kitabnya Zabur. Ya berarti kitab Zabur ini kitab yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi penguasa dunia ketika itu. Nah sekarang kalau kita tiru lagi gimana? Tapi kan nggak ada kitab Zabur. Tenang, semuanya Allah rangkum di dalam Al-Quran. Nah masalahnya kita sekarang nggak bisa mengeluarkan itu dari Al-Quran. Ya jangankan bahasa Arab, bahasa yang sangat dalam ya. Ya hari ini misalkan bahasa kode-kode saja, ya di setiap kode itu banyak rahasia yang disimpan. Lah kita nggak ngerti kode-kode itu ya sekedar lewat saja. Nah bahkan di setiap huruf di Al-Quran itu ada kodenya. Nah kuncinya bahasa tadi. Ya jadi semangat ya belajar bahasa Arabnya ya. Kita malah semakin waduh. Nah itu, jadi kalau ingin merasakan kebesaran Al-Quran, dirasakan itu dengan mendalami bahasa Al-Quran dengan sedalam-dalamnya. Bahkan ada pakar bahasa, itu Dr. Fadil Shaleh As-Samarai, bahkan beliau dulunya sempat berpaham ateis dalam tanda kutip. Ya karena merasa imannya orang-orang itu hanya iman-iman yang diada-adakan, tapi sebetulnya nggak begitu. Termasuk Al-Quran dikatakan ya mukjizat ini, mukjizat itu. Nah sampai beliau yang ahli bahasa kemudian meneliti dengan sangat detail terkait bahasa Al-Quran. Nah di situ kemudian beliau meyakini ya, beneran ini nggak mungkin bikinan Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang yang bahkan sempat mau ateis, tapi tadi melalui bahasa dengan sangat objektif, ya bisa merasakan kalau Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Baik, syuruk jam berapa? Baik, sisa 2 menit kita gunakan untuk diskusi. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Ya, huruf-huruf muqatta'ah itu tadi huruf-huruf yang membuka sebagian surat Al-Quran. Ya, sebagian surat Al-Quran. Huruf hijaiyah ada berapa? Ya, 28 tanpa memisahkan alif dan hamzah, dan tanpa menyebutkan lam alif. Kan lam alif hamzah ya, lam alif kan lam dan alif. Hamzah yaitu kan sebetulnya masih ya hampir sama dengan alif, walaupun nanti sebagian hal agak berbeda, tapi hakikatnya dia masih satu kesatuan. Nah, huruf muqatta'ah itu ketika dikumpulkan ternyata isinya itu setengah huruf hijaiyah. Jadi kalau 28 berarti huruf-huruf itu ada 14. Seakan Allah ingin mengatakan ya hakikatnya Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf itu. Sudah kita gunakan setengahnya, coba bikin setengah yang lain. Bahkan setengahnya itu bukan sekedar hurufnya ya,
Tapi nanti misalkan kita belajar sifat-sifat huruf. Dari 14 itu, misalkan nanti huruf jahar ada setengah, nanti huruf apalagi setengah, huruf apalagi setengah. Nah, kemudian hari ini ketika dikaji lebih dalam, huruf-huruf yang diawali dengan awalan yang sama, huruf muqatta'ah yang sama itu menjadi satu saudara. Kan Al-Baqarah itu temanya kepemimpinan di muka bumi. Dan Al-Baqarah diawali dengan alif lam mim. Nah, surat apa saja yang diawali dengan alif lam mim, kita nggak akan utuh mengkaji Al-Baqarah kalau kita tidak dalami surat-surat yang diawali dengan alif lam mim. Ada Ali Imran. Kemudian nanti surat Al-Ankabut, Luqman, Arum dulu, kemudian Luqman, As-Sajdah. 6 surat itu. Ya, dengan dibagi dua ya. Al-Baqarah, Al-Imran nempel. Ya, kemudian Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah nanti nempel, tapi agak jauh. Nah, itu ada kitab judulnya Al-Aswira, Al-Asawira, Al-Murassa'a fi Asrar Al-Huruf Al-Muqatta'ah. Ya, jadi itu kitab yang membahas tentang keluarga surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Nah, bangsa Arab itu mereka dengan keahlian bahasanya yang luar biasa, permusuhannya kan luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Pasti mereka akan gunakan setiap celah untuk mencari kesalahan Al-Quran. Tapi ada nggak Abu Jahal kemudian mengatakan alif lam mim itu apa ya Muhammad? Mempermasalahkan huruf muqatta'ah, ada nggak? Selevel Abu Jahal yang ya seorang ahli bahasa ketika itu yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, kemudian mempermasalahkan huruf-huruf muqatta'ah. Nggak ada. Kalau hari ini orang nggak ngerti bahasa Arab, tiba-tiba mengatakan ini huruf-huruf muqatta'ah di Al-Quran itu nggak relevan untuk zaman sekarang. Direvisi saja itu. Nah, itu otak dia yang harus direvisi. Ya, jadi bahkan seahli bangsa Arab ketika itu dan sebesar itu permusuhan mereka, nggak ada yang mempermasalahkan huruf muqatta'ah. Atau hari ini ada mahasiswa sok-sokan biar dikira hebat kemudian mempermasalahkan huruf yang muqatta'ah, itu semakin menunjukkan kebodohan dia. Asal orang meragukan Al-Quran, baik dia profesor, bodoh hakikatnya, nggak ngerti apa-apa. Nah gitu ya. Nah begitu termasuk huruf muqatta'ah, ya dia terkandung mukjizat yang luar biasa di dalam. Baik, ada yang lain? Ya, kalau tidak kita cukupkan. Ya, jadi Al-Quran di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka kalau Al-Quran adalah kenikmatan, ya sudah semakin kita merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang yang sudah bergantung kepada Allah tidak mungkin mencari sesembahan yang lain. Ya, maka untuk menjaga ketauhidan, keimanan, ya dari selalu merasa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah ayat yang ke-25 kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.